Hai Fems, kembali lagi di Iktus Digital Service. Di bulan ini masih dalam tema yang sama, yaitu home. Nah, bicara tentang apa sih tema home ini? Kalian bisa cek di video IDS sebelumnya. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu ke kalian kalau Iktus Community juga punya konten-konten lainnya. Yang pertama ada Iktus Daily Devotion, yang merupakan renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa S1 Teologi STT Ekumene, yang dirilis setiap bulannya dan dapat kalian download secara gratis. Kemudian kita juga punya Iktus Digital Event yang berisi webinar atau bedah buku yang diadakan setiap bulannya secara gratis dan terbuka untuk umum. Nah, untuk info seputar konten-konten Iktus lainnya itu, kalian bisa cek di Instagram kami di @iktus.community atau langsung aja klik link yang ada di bawah. Untuk minggu ini, sharing kita akan dibawakan oleh Kak Thomas dengan judul Earth is My Home. Oke teman-teman, selamat beribadah. God bless. Shalom. Hari ini kita mau beribadah kembali. Biar Tuhan yang pimpin ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pendewasaan yang Tuhan izinkan terjadi hingga sampai saat ini. Kami belajar untuk kami menyadari selalu hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya kebahagiaan dalam hidup kami. Biarlah hari-hari hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mata kami Tuhan. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kita ulangi lagu ini kembali. Hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Engkau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku. Hidup ini tuh
ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah di ujung jalanku. Terima kasih Tuhan. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbenam. Shalom sahabat Iktus, berjumpa lagi di Iktus Digital Service. Pada kesempatan hari ini bertemakan Earth is my home, atau bumi adalah rumahku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman pada hari ini, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur atas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Dan sebentar lagi kami Bapa akan mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami dan yang memberikan firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menjaga kelestarian bumi merupakan tanggung jawab setiap umat manusia yang harus ditanggulangi oleh semua pihak. Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar, terutama di saat pemanasan global seperti ini. Masalah ini tentunya menjadi perhatian utama bagi kita setiap umat manusia. Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Tetapi di sisi lain, banyak pula sebagian orang yang tidak bertanggung jawab merusak bumi ini hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bumi merupakan ciptaan Tuhan yang pertama. Hal ini tertulis di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Begitupun juga di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama telah menuliskan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, dari kedua ayat ini menjelaskan bahwa Allah sendiri yang menciptakan dan yang menjadi pemilik bumi ini. Tetapi di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-16 menjelaskan, langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi bumi adalah milik Allah. Tetapi Allah telah memberikan bumi ini kepada kita, umat manusia. Hal ini dibuktikan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini kita dapat melihat tujuan Allah menempatkan manusia di bumi adalah agar manusia menempatinya untuk menjaga, mengolah bumi ini dengan baik, dan bukan sebaliknya, malah merusak bumi ini. Jadi, kita berada di bumi ini bukan suatu hal yang kebetulan, melainkan semua sudah direncanakan Tuhan dari mulanya. Bahwa bumi ini adalah sebagai rumah kita yang harus kita jaga dan kita kelola dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, jika rumah kita tetap bersih dan baik, apa yang kita rasakan? Pasti kita akan tetap merasa nyaman tinggal di rumah kita. Tetapi sebaliknya, jika rumah kita kotor dan rusak, pasti akan membuat kita merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Ataupun kita bisa takut terkena penyakit karena rumah itu kotor dan banyak virus bakteri yang tumbuh di tempat itu. Terlebih jika kita mungkin bisa merasakan ketakutan tentang kecelakaan yang terjadi di rumah yang rusak itu. Mungkin kita ketakutan atap yang akan roboh, ataupun rumah itu akan roboh dan menimpa kita sebagai penghuninya.
Nah, begitupun bumi. Jika bumi ini tercemar, rusak, pasti akan berdampak sangat buruk bagi setiap penghuninya, termasuk kita manusia. Nah, karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga bumi ini agar tetap terjaga kelestariannya. Dengan cara apa kita bisa menjaga? Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, dengan kita menanam pohon-pohon kembali, dan kita mengadakan kebersamaan bersama masyarakat untuk sama-sama bekerja bakti membersihkan lingkungan. Itu contoh sederhana untuk kita bisa menjaga atau bukti kasih kita kepada bumi sebagai rumah kita. Nah, dengan demikian kita bisa hidup nyaman tinggal di bumi ini, karena bumi ini tetap indah dan terjaga kelestariannya. Begitupun juga anak cucu kita kelak nanti tetap bisa merasakan kenyamanan tinggal di bumi ini dan tetap melihat keindahan bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam lestari. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.